Tiara Hospital. Aisyah dan Naina berlarian di koridor rumah sakit menuju ruang ICU. Heningnya malam dan dinginnya udara menjadi saksi bisu ketika kedua gadis itu menerobos beberapa berangkar yang baru saja lewat dari ruang operasi. Di depan ruang ICU sudah ada keluarga Thomas yang duduk berjajar menunggu dokter yang belum keluar dari ruang ICU. Tuan Willy baru saja keluar dari ruang operasi. Tuan Willy mengalami benturan yang sangat keras di belakang kepalanya sehingga mengakibatkan terjadinya cedera otak traumatis dan dia dinyatakan koma. Aisyah berjalan ke arah pintu ruang ICU. Gadis itu bingung apa yang harus dia lakukan. Sementara keluarganya terlihat sangat tidak bersahabat. Aisyah, kamu sekarang istri Willy. Seperti apapun keadaan Willy kamu yang bertanggung jawab atas dirinya. Seorang wanita berparas cantik namun terlihat angkuh berdiri di depan Aisyah. Wanita itu adalah Nyonya Selfie, ibu sambung dari Tuan Willy. Sementara Tuan Thomas terlihat bersedekap dada di tempat duduknya dengan wajah yang sama sekali acuh. Aisyah bingung dia harus memanggil Nyonya Selfie dengan sebutan apa. Ibu, Mama, atau siapa? Panggil saya Nyonya Selfie, ujar wanita itu seakan dia dapat membaca isi kepala Aisyah. Baik Nyonya, Aisyah menghela nafasnya. Apa-apaan ini? Sungguh aku tidak mengerti dengan keluarga ini. Gumam Aisyah dan melirik satu persatu orang yang ada di sini, mulai dari Tuan Thomas, Nyonya Selfie, dua saudaranya dan juga mungkin itu asisten Tuan Willy. Sungguh Aisyah tidak tahu apa yang dilakukan oleh dokter di dalam. Aku sudah mengantuk. Tuan Thomas berdiri dengan wajah yang acuh, tak sekalipun dia melirik pintu ruangan ICU tempat di mana putranya terbaring tak berdaya. Aku akan pulang. Apa kau akan pulang? Tuan Thomas berkata pada Nyonya Selfie. Aku akan pulang bersamamu suamiku, ujar Nyonya Selfie dan bergelayut manja di lengan Tuan Thomas. Ayo, aku sudah lelah menunggu dokter rumah sakit ini sejak operasi berlangsung. Tuan Thomas menyeringai. Tolong kabari aku tentang kondisi Willy. Setelah ini ucap Tuan Thomas pada seseorang yang berdiri di dekat tangga. Baik Tuan, lelaki berumur sekitar 30 tahun itu menundukkan sedikit kepalanya. Kami juga akan pulang. Besok aku harus ke kampus, ucap seorang lelaki berambut sedikit gondrong yang menggunakan hoodie hitam. Aku juga. Besok aku ada janji bertemu dosen pagi-pagi sekali. Seorang gadis bangun dari duduknya dan menatap tajam ke arah Aisyah. Apa-apaan ini? Kenapa mereka semua pulang dan tidak satupun menunggui Tuan Willy yang baru saja selesai operasi? Aisyah bertanya-tanya. Nona, mereka semua sudah pulang. Kau ingin pulang atau menunggu di sini? Naina bertanya pada Aisyah. Aku tetap di sini Naina. Tolong bereskan pakaianku dan bawa kemari, jawab Aisyah. Gadis itu tidak punya pilihan lain karena tadi Nyonya Selfie sudah mengatakan jika Tuan Willy adalah tanggung jawabnya. Maaf Nona, perkenalkan saya Vino, sekretaris pribadi atau asisten pribadi Tuan Willy. Vino memberi hormat pada Nona Aisyah. Aisyah menjawab tanpa menatap Vino. Jika ada apa-apa pada Tuan Willy, atau ada yang ingin Anda tanyakan, silahkan hubungi saya Nona. Vino memberikan kartu namanya pada Aisyah. Aisyah menerima kartu nama itu dan membacanya sekilas. Nona, permisi saya akan kembali ke hotel dan membawa pakaian Anda kemari. Naina berkata pada Aisyah. Jangan lama-lama Naina, seru Aisyah. Keluarga Tuan Willy, dokter yang berada di ruang ICU, memanggil keluarga dari Tuan Willy. Saya, dokter, ucap Aisyah dan Vino secara bersamaan. Keluarganya, ucap sang dokter. Saya saudaranya, dan ini istrinya, ujar Vino yang lebih dulu berdiri. Silahkan masuk, pasien belum sadarkan diri. Dia mengalami cedera otak berat, sedangkan tangan dan kakinya hanya luka ringan, ucap dokter laki-laki yang usianya nampak separuh baya. Terima kasih dokter, mari Nona, ajak Vino pada Aisyah. Mereka berdua pun masuk ke ruang ICU. Ceklek. Suasana dingin di ruangan ICU seakan menyergap sekujur tubuh Aisyah dan membuatnya yang hanya menggunakan gamis berbahan katun dan dilapisi baju khusus untuk di ruang ICU terasa menembus kulitnya. Tit 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 tit. Seorang lelaki terbaring tak berdaya lengkap dengan ventilator yang terpasang di mulut. Kepalanya dibalut perban putih, kaki dan tangannya juga terlihat diperban. Vino mendekati Tuan Willy. Pria itu berdiri di samping Tuan Willy dan menyentuh lengannya yang kekar. Tuan Willy, kenapa jadi seperti ini?
Harusnya tadi saya ikut satu mobil dengan Anda. Vino terlihat sedih. Aisyah hanya berdiri di belakangnya. Saat pernikahan Tuan Willy siang tadi, Vino datang terlambat karena ada proyek yang harus dia tangani hari itu juga dan harus menggantikan Tuan Willy. Sewaktu tiba di tempat acara pernikahan, Tuan Willy sudah pergi karena ditelepon oleh sekretaris kantor. "Nona, kenapa Anda berdiri di situ? Kemarilah." Vino memanggil Aisyah dan Aisyah pun perlahan mendekat. "Kenapa Anda diam saja, Nona?" Vino menatap gadis cantik di sampingnya yang hanya tertegun menatapi Tuan Willy. "Maaf, aku bingung harus apa." Aisyah menjawab pelan. Vino melirik gadis itu lalu mengangguk. "Nona Anda dijodohkan dengan Tuan Willy." Vino memulai pertanyaan. Aisyah mengangguk. "Aku tidak mengenalnya. Tiba-tiba aku harus menikah dengannya dan sekarang aku menjadi istrinya." Aisyah menghela nafas dengan wajah yang terlihat sangat bingung. "Sekarang Tuan Willy adalah suamimu, Nona," tukas Vino yang kemudian tersenyum. Pria berwajah manis itu mencoba mengerti posisi Aisyah. "Kenapa kamu masih di sini? Tidak pulang seperti mereka?" tanya Aisyah yang kemudian melirik Vino. "Saya dan Tuan Willy adalah sahabat sejak kecil. Kami selalu bersama kemanapun. Hingga saat ini saya menjadi asisten pribadinya. Saya sangat mengenal dia." Vino memulai ceritanya. "Apakah dia pria yang baik?" Aisyah mendelikan matanya menatap suaminya yang terus saja memejamkan mata. "Dia sangat baik. Dia juga tampan meskipun terkadang dia suka bicara kasar dan mudah marah," jawab Vino sembari tersenyum. Aisyah mengangguk. "Benar yang kamu katakan. Wajahnya memang tampan, tetapi mulutnya sangat kasar," gumam Aisyah yang teringat kembali pertemuan pertamanya dengan Tuan Willy. Pria yang terbaring tak berdaya di hadapannya ini adalah pria yang mengatakan jika dia wanita gila. Haf! Aisyah sungguh bingung dengan situasi ini. Dia merasa dirinya benar-benar malang dan sekarang dia harus berada di sini menemani pria koma yang tak lain berstatus suaminya. "Nona, meskipun kamu tidak mencintainya, kamu tetaplah istrinya. Terimalah dengan ikhlas. Semoga Tuan Willy cepat sadar," ucap Vino. Aisyah mengangguk. Gadis cantik berhijab itu tidak ada pilihan lain. "Duduklah di sampingnya dan lihatlah suamimu yang malang ini," tukas Vino yang berusaha membujuk Aisyah. Aisyah maju selangkah lalu berdiri di samping tangan Tuan Willy. Vino meraih tangan Tuan Willy dan meminta Aisyah menyentuhnya, namun Aisyah diam saja. Aisyah masih membutuhkan waktu untuk meyakini semua ini adalah kenyataan untuknya. "Nona, saya permisi dulu. Telepon saya jika ada hal yang penting. Saya akan kembali besok," ucap Vino pelan. Pria berwajah manis dan bertubuh kekar itu tersenyum dan menundukkan sedikit kepalanya kepada Aisyah. Bagaimanapun Aisyah adalah istri bosnya yang harus dia jaga dan lindungi sampai Tuan Willy sadar dari koma. "Silahkan," ucap Aisyah. Pintu ruangan ICU pun tertutup. Kini, Aisyah hanya sendirian di dalam ruangan ICU menatapi wajah suaminya. Bersambung.